tips and trick. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Sekarang kita ada di part 2 ya. Gimana sih cara cari akar dari suatu persamaan kuadrat, kayak gitulah ya. Nah, di sini kemarin itu kan udah yang nomor 1 ya. Kalian udah tahu bagaimana cara tahu itu punya akar real atau enggak ya. Kalau enggak punya akar real, buat adik-adik yang masih SMP atau SMA, tidak usah dikerjakan, alias tulis aja tidak punya akar real, kayak gitu. Tapi kalau udah kuliah, boleh kalian tulis akarnya melalui bilangan imajiner. Nah, sekarang kalau si si persamaan kuadratnya sudah punya akar real, kita tahu bahwa dia ada akar realnya. Maka bagaimana cara carinya ya? Oke, yang pertama, aku tulis nomor 2 ya, karena kemarin kan yang nomor 1 itu yang kita harus tahu bagaimana mencari apakah dia punya real apa enggak. Nah, yang kedua di sini berarti cari akar dari persamaan, maksudnya ya, cari akar-akar tapi C-nya sama dengan 0. Oke, masih ingat kan kalau kemarin tulisannya si persamaan kuadrat itu AX plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sekarang C-nya itu sama dengan 0 ya, berarti sebenarnya tulisan yang di sini C-nya hilang gitu kan ya, yang ini. Set. Yang ini berarti tidak ada gitu ya. Nah, karena dia tidak ada, maka tulisannya akan menjadi AX kuadrat plus BX. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah X kuadrat plus 3X, misalkan kayak gitu ya. Oke, ini contoh ya, example. Lupa nulis ya. Sama dengan 0. Kalau ada persamaan yang kayak gini, di sini ada X, di sini ada X, tidak ada angka ya, tidak angka murni gitu, maka kalian bisa mengeluarkan X-nya. Jadi X-nya dikeluarin gitu ya. X, oke. Kemudian kalian cari nih, X kuadrat dibagi X, hasilnya adalah X ya. Kemudian ditambah 3X dibagi X, berarti ditambah 3 ya, sama dengan 0. Hasilnya yang mana? Hasilnya maka kita dapetin nih yang si X ini ya. Maka kita akan dapat dua sisi ya, si X-nya aja berarti X sama dengan 0, X sama dengan 0, atau X plus 3 itu sama dengan 0. Kalian pindah luas aja ya, X sama dengan min 3. Oke, dapat ya berarti ya. Kalau X kuadrat plus 3X nanti akarnya adalah 0 dan min 3. Ini contoh yang 1 ya. Aku tulis contoh 1 misalkan kayak gitu. Oke, contoh yang kedua. Nah, misalkan bisa nggak tidak dengan angka gitu ya? Bisa. Misalkan nih, X kuadrat Y plus 6XY. Iya. Berapakah akar dari X gitu ya misalkan? Oke, akar dari X bisa kita ambil yang sama yang mana nih? Nah, di sini bisa kita tulis yang sama adalah yang XY ya, berarti kita keluarin yang XY ya, XY. X kuadrat Y dibagi XY, hasilnya adalah X. Oke, plus 6XY adalah 6 ya. Gitu ya, sama dengan 0. Oke, kita dapat dua sisi lagi gitu ya. Set. Set. Berarti ini XY sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini berarti bisa gitu ya. Dibagi dua lagi ya. Bisa X sama dengan, berarti 0 dibagi Y, atau Y sama dengan 0 dibagi X ya. 0 bagi berapa yang hasilnya? Y ya 0 gitu ya. Berarti X bisa jadi 0, Y bisa jadi 0. Kalau yang sebelah sini gitu ya, kita selesaiin sendiri. X sama dengan min 6. Jadi nanti persamaannya kalau mau nyari akarnya X ya ini sama yang ini gitu ya. Oke, seperti itu. Itu cara cari akar-akar kalau C-nya sama dengan 0. Sekarang kalau C-nya nggak sama dengan 0 bagaimana gitu ya.
Ini dia cara cari akar kalau enggak 0 ya. Akar kalau C-nya tidak sama dengan 0, maka komplit ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sebenarnya ada 3 cara untuk mencari akar-akar yang di sini gitu ya. Lalu bagaimana cara mencarinya gitu? Oke, yang pertama itu ada pemfaktoran. Oke, nanti dibagi 2 ya. Ada yang A-nya sama dengan 1, berarti nanti di sini X kuadrat plus angka gitu ya. Dan ada yang A-nya tidak sama dengan 1. Jadi misalkan 5X kuadrat plus lalala, seperti itu. Oke. Kemudian yang cara kedua itu adalah dengan menggunakan melengkapkan atau melengkapi gitu ya. Melengkapi kuadrat sempurna ya. Udah sempurna, dilengkapi. Wow. Yang ketiga itu ada rumus ABC. Oke, mana yang sering aku pakai? Aku kan udah janji ya bahwa aku akan ngasih tahu cara untuk mencari akar-akar yang gampang. Yang biasanya aku gunakan adalah yang pertama dan yang ketiga ya. Jadi ini aku nggak pernah pakai. Kenapa? Agak ribet gitu ya. Kalau kalian bisa pakai cara satu, maka kenapa harus pakai cara yang lain? Tapi kalau cara satu doang kadang-kadang bisa jadi nggak terlalu berguna atau kadang-kadang lebih susah ya. Kalau sangat susah pakai cara yang pertama, nanti kita akan pakai cara yang ketiga ya. Ketiga. Oke, yang kedua kita nggak akan pakai ya. Oke. Kayaknya karena waktunya udah lumayan ya, nanti untuk pemfaktoran A sama dengan 1 aku pisah video aja deh biar lebih enak ya kalian melihatnya. So, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.